Puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini. Ya, sebelum saya menyampaikan khotbah di minggu pagi ini, saya ingin mengulas lagi tentang apa yang telah saya sampaikan di minggu kemarin. Masih dengan tema kita yaitu dengar dan lakukan, dengan subtema di pagi hari ini adalah pilih yang kita dengar. Kalau kita kemarin telah mendengarkan firman Tuhan, ada dua bagian tentang dengar dan lakukan. Yang pertama adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus mendengarkan sampai kita mengerti. Kenapa saudara? Ketika kita tidak mendengarkan sampai mengerti, bagaimana mungkin kita akan mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar? Untuk sebelum kita melakukan firman Tuhan, maka kita harus mengerti dulu. Setelah kita mengerti, maka kita harus melakukan tepat seperti apa yang kita dengar. Begitu saya percaya bahwa setiap minggu ini kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, baik dalam renungan pribadi kita. Mari, jangan hanya kita mendengarkannya saja, tapi biarlah kita boleh mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Ya saudara, di pagi hari ini kita akan lanjut lagi dengan subtema pilih yang kita dengar. Maksudnya apa saudara? Kalau kita lihat gambar di depan, itu ada gambar telinga yang sedang mendengarkan, dan ada begitu banyak informasi-informasi yang didengar, baik lewat sosial media, baik lewat televisi, lewat mungkin radio, mungkin lewat teman-teman kita. Dan setiap hari kita pasti akan mendengarkan sesuatu. Kalau kita memperhatikan di hari-hari ini saudara, hampir yang kita lihat adalah sesuatu yang negatif. Kalau kita memperhatikan di televisi, kira-kira apa yang kita dengar? Corona. Ya, yang lagi ngetren apa? Corona gitu kan. Kemarin sebelumnya kita mendengar bahwa corona mulai di Cina gitu kan. Akhirnya mulai menyebar di beberapa tempat. Ada di Jepang, ada di Korea Selatan, dan beberapa tempat lain sudah mulai kena. Bahkan di Eropa itu ada di Italia. Dan banyak sekali beberapa turnamen internasional yang harus ditunda karena virus ini. Ketika kita mendengar informasi ini, ada begitu banyak orang yang akhirnya ketakutan. Khususnya ketika diinformasikan, kita mendengar lewat berita bahwa virus corona sudah ada di Indonesia. Bahkan menurut informasi yang terakhir bahwa sudah ada 4 orang yang sudah terdeteksi saudara. Ketika kita mendengar saudara apa yang terjadi, ada banyak orang mulai panik, ada banyak orang mulai ketakutan. Makanya tidak heran kalau sekarang kita pergi ke apotik atau pergi ke toko-toko cari yang namanya masker, sudah habis. Hampir semua habis. Bahkan ada beberapa masker yang dijual dengan harga yang fantastis, yang harganya tidak masuk di akal. Ada yang sampai 1,5 juta satu box. Dulunya hanya satu berapa ya? 1.000 kan 2.000 ya? 2.000. Sekarang sudah melambung tinggi. Karena apa? Karena orang ketakutan, akhirnya orang memborong. Bahkan kalau kita melihat dan mendengarkan di berita saudara, ada banyak orang yang mulai memborong barang-barang seperti Indomie, seperti sarden dan lain sebagainya. Karena apa? Karena begitu ketakutan ketika mereka mendengarkan informasi bagaimana corona yang begitu berbahaya itu, yang mulai menyerang begitu banyak orang. Bahkan kita mendengar juga ada begitu banyak dampak-dampak yang mengerikan. Kemarin ketika saya pelayanan saudara, saya mendengarkan cerita bahwa tolong didoakan Pak, ini kalau seandainya corona tidak selesai maka akan berdampak kepada perbankan. Karena indeks harga saham sudah mulai menurun, dan ketika dolar itu turun maka semuanya akan habis. Impor mulai melemah, ekspor mulai melemah, minta maaf. Itu akibat daripada virus yang sedang terjadi. Orang begitu ketakutan saudara. Di Bali sudah mulai banyak orang yang dirumahkan. Karena apa? Karena turisnya tidak ada. Terus siapa mau dipekerjakan? Akhirnya harus dirumahkan. Ini baru satu yang kita dengar. Responnya berbeda-beda. Kalau kita lihat ini ada banjir, ini foto di Jakarta. Tapi kalau kita lihat di Jayapura juga sudah mulai banyak tempat-tempat yang banjir. Yang dulu tidak pernah banjir, tiba-tiba juga banjir. Bahkan gereja ini pun juga pernah kebanjiran. Sampai beberapa masjid jadi rusak saudara. Itu saya dengar kita sudah puluhan tahun yang lalu tidak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Kalau kita mendengar suara hujan, khususnya orang-orang di Sentani saudara, sudah mulai deras, orang mulai ketakutan karena apa? Karena trauma. Tanggal 16 tahun lalu ada banjir bandang. Ketika mereka mendengarkan informasi-informasi itu, ternyata itu mempengaruhi hidup mereka.
Jadi apa yang kita dengar ternyata itu bukan sambilan saja. Ternyata apa yang kita dengar itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita mendengar lagi informasi di Jayapura, kita begitu banyak mendengar tentang kejahatan. Dulu kita dengar jambret hanya ada di Jawa. Sekarang di Papua juga sudah mulai banyak jambret. Bahkan istri saya pun korban daripada jambret. Kemarin kakak kasih cerita bagaimana dia melihat dengan mata kepala sendiri hampir terjadi penjambretan. Ada begitu banyak informasi-informasi yang begitu banyak kita dengar setiap hari. Yang sebenarnya kalau kita hitung-hitung antara positif dengan yang negatif, banyak yang mana? Negatif. Kalau kita lihat di televisi, saudara, itu hampir semua berita yang kita lihat dan kita dengar isinya negatif. Ya ada kejahatan lah, ada pencurian lah, ada perampokan lah, segala macam bentuk kejahatan kita dengar, narkoba. Dan ketika orang mendengar itu, ternyata banyak orang menjadi ketakutan. Ada banyak orang menjadi cemas. Ada banyak orang yang mulai tidak percaya lagi dengan Tuhan. Untuk itu saudara, kita mesti pilih apa yang kita dengar. Kenapa? Karena ada suara-suara yang tidak mungkin bisa kita hindari. Tetapi ada banyak suara yang bisa kita pilih untuk kita konsumsi. Sekali lagi, saudara, setiap hari kita mendengar. Dan ada suara-suara, ada informasi-informasi yang tidak mungkin untuk tidak kita dengar. Tetapi kita punya kewenangan, punya hak juga untuk memilih mendengar sesuatu yang baik. Filipi 4 ayat 8 bilang begini, saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ternyata saudara, kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Kita harus mendengarkan hal-hal yang baik, yang sedap untuk didengar. Tentu ada alasannya kenapa kita harus mendengar hal-hal yang baik. Tentu ada latar belakangnya kenapa kita harus memilih suara-suara yang harus kita konsumsi dan membuang suara-suara yang tidak perlu kita konsumsi. Sedikitnya saudara, ada dua hal besar yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Mengapa kita harus memilih apa yang harus kita dengar? Yang pertama saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran kita akan firman Kristus. Saudara, memang konteksnya di dalam pasal 10 itu diceritakan bagaimana firman itu ditujukan buat orang-orang yang belum mengenalkan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 13, ayat 14, 15 itu diceritakan bagaimana mungkin mereka akan percaya kepada Tuhan kalau mereka belum pernah mendengar tentang kabar baik. Dan bagaimana mungkin mereka akan mendengarkan kabar baik kalau tidak ada orang yang diutus untuk memberitakannya. Karena apa? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Makanya penting untuk orang-orang diutus untuk menyampaikan kebenaran agar setiap orang mengerti akan kebenaran. Karena di ayat 1 itu dijelaskan ada banyak orang yang tidak memahami kebenaran karena mereka belum mendengarkan kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga mereka akhirnya mengambil sebuah kebenarannya sendiri. Dan untuk itulah kita harus mengerti bahwa iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya apa? Apa yang kita dengar mempengaruhi iman kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Amin saudara. Makanya kita mesti mendengarkan firman Kristus. Itu penting sekali. Coba bilang ke sebelah, kakak, yang kau dengar firman kah atau yang lain? Itu yang penting saudara. Yang kita dengar apa?
apa? Firman atau apa? Kalau kita membaca firman, itu semuanya adalah sesuatu yang membangun kehidupan kita, sesuatu yang membuat hidup kita semakin baik. Bukankah dikatakan, contoh kalau kita lemah, apa kata firman Tuhan? Janganlah kamu kuat, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita mulai dibangun, iman kita mulai dikuatkan kembali, saudara. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, kita mesti membaca sampai telinga kita mendengar. Memang bagus, saudara, kita baca mungkin di dalam hati, itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, bacalah sampai telingamu mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena apa? Karena iman kita akan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi baca sekuat-kuatnya, tidak apa-apa, jangan malu. Ya tentu tidak mungkin saudara baca di tengah-tengah keramaian baru saudara baca dengan keras, tidak mungkin. Makanya saudara sendiri di rumah bacalah sampai telinga kita mendengarkan. Nanti kalau saudara baca di tengah-tengah keramaian, nanti dipikir orang Farisi, sengaja supaya kelihatan orang rohani kah, begitu kan? Tapi baca dengan iman kita, dan saya percaya apa yang kita baca akan mempengaruhi. Makanya bacalah sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Baca dan tentu diperdengarkan telinga kita. Itulah kenapa kita harus memilih apa yang kita dengar. Kalau kita dengar setiap hari, saudara, mungkin dari kecil kita, khususnya di Papua atau di daerah timur, saudara, ketika kita kecil, kita sering kali mendengarkan perkataan-perkataan yang negatif dan cenderung menghancurkan kehidupan kita. Kalau saudara ingat tentang apa yang saya khotbahkan tentang bagaimana Tuhan meneguhkan potensi Musa. Tuhan meneguhkan dengan memberikan perkataan Musa, apa yang ada di tanganmu, tongkat. Itulah potensi Musa, itulah karunia Musa. Tetapi yang kita dengar setiap hari cenderung adalah hal-hal yang negatif. Contoh, kalau orang ibu-ibu atau mungkin anak-anak lagi belanja di Mas-Mas Sayu, kira-kira apa yang membahas? Ya kalau tidak bahas tetangga satu, bahas dia punya teman lah. Ketika pembahasan jarang mendengarkan orang membahas orang lain itu yang positif, jarang saya mendengarkan. Kecenderungan ketika orang membahas temannya atau rekan kerjanya, cenderung yang dibahas adalah yang negatif. Memang ada sih yang positif, tapi persentasenya yang sering dibahas adalah yang negatif. Ada saja yang dikomentari, entah dari pakaiannya lah, entah dari dia punya penampilan lah, entah dari bagaimana dia punya kehidupan lah, ada saja. Ketika kita kecil, kita sering mendengarkan kata-kata kamu tidak bisa, kamu bodoh dan sebagainya. Anjing babi itu paling sering kita dengar. Dan itu masuk, saudara, dan itu mempengaruhi kita. Memang dia tidak berubah menjadi anjing, tapi kelakuannya tidak berbeda. Kenapa? Karena apa yang didengar mempengaruhi kita. Maka saudara, marilah kita mendengarkan sesuatu yang benar. Saudara, mungkin di hari-hari ini kita sedang mungkin demam TikTok gitu lah ya, atau apalah yang di sosial media, itu bagus, tidak salah. Tetapi ketika kamu mendengarkan sesuatu, ada pujian-pujian di belakang lagu-lagu itu, lihat baik-baik, dengarkan baik-baik apa saitnya. Karena apa yang kau dengar akan mempengaruhi hidupmu. Banyak lagu dunia yang bagus, yang membangun juga. Contoh lagunya The Massive, Jangan Menyerah, itu kan bagus. Tapi ada begitu banyak juga lagu dunia yang sebenarnya sedang mempengaruhi hidup kita yang negatif. Saya kemarin sempat kaget ketika saya telepon seseorang, saudara. Saya kaget dengan ada deringnya. Deringan tuh sekali. Ini lagunya lagu orang timur, bilang ini 02, 01, so tahu. Maksudnya apa ini? Lagu apa? Tapi itu lagu rada dering di handphone saudara. 02, dengar ya. 01, so tahu. Ini maksudnya lagunya Ahmad Dhani, lebih parah lagi. Indahnya Beristri 3. Itu yang kita dengar.
Lagu-lagu di dunia, hancur hatiku, mengenal Dikau, menjadi keping-keping. Begitu banyak, saudara. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi hidup kita, saudara. Dan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi karena sebuah lagu yang teksnya, saudara, lagu itu bagus, apapun jenis musiknya, tapi yang sangat berpengaruh adalah teksnya atau liriknya. Jadi ada beberapa lagu yang ketika orang mendengarkan lagu itu dan akhirnya mereka bunuh diri karena lagu itu memang membawa mereka untuk bunuh diri. Itu bagus. Nah, maksudnya apa? Sekali lagi bahwa kita harus memilih apa yang harus kita dengar. Karena apa? Ketika kita mendengarkan sesuatu, itu akan mempengaruhi hidup kita. Setiap hari kita akan melihat di televisi. Mungkin sekarang ini televisi sudah mulai kurang orang lihat, tapi orang lebih sering nonton di YouTube. Betul? Orang sudah jarang lihat televisi, sudah jarang. Tapi mereka lebih sering melihat dan mendengarkan YouTube. Kiranya konten-konten apa yang kita tonton? Suara-suara apa yang kita perdengarkan buat telinga kita? Itu penting. Makanya harus pilih apa yang kita dengar. Amin. Saul, saudara, dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Saudara, waktu itu Daud punya potensi untuk membunuh Saul. Ketika itu Saul sedang mencari Daud karena dianggap si Daud ini mengganggu tahtanya, dan akhirnya dengan semua pasukan terbaiknya mencari Daud. Karena lagi sakit perut, saudara, akhirnya Saul buang hajat. Ketika buang hajat, si Daud lagi sembunyi di belakang Saul karena di dalam gua tidak kelihatan gelap. Akhirnya si Daud mengambil puncak jubahnya, dia sobek puncak jubahnya si Saul, baru dia bilang dari jauh, Saul, kenapa kau mendengarkan perkataan-perkataan orang kalau aku akan membunuh kau? Artinya ada banyak informasi yang negatif yang masuk di telinga Saul, sehingga Saul akhirnya mau membunuh Daud. Kenapa? Karena informasi. Bukankah kita sering melihat orang baru dengar informasi langsung tiba-tiba meledak, malah tidak tahu apakah informasinya benarkah, tidakkah, pokoknya dengar saja langsung kita mulai meledak, sudah sakit hati, terluka. Karena apa? Karena sesuatu yang kita dengar. Dan ternyata Saul pun seperti itu. Makanya sekali lagi saudara, kita harus memilih apa yang harus kita dengar. Dan jelas dalam Yeremia 4 ayat 8, semua yang sedang didengar. Sekali lagi bahwa ada suara-suara yang tidak mungkin untuk kita hindari, tetapi kita bisa memutuskan dan memilih suara apa yang mau kita dengar. Ketika itu tidak berguna, ketika suara itu tidak membangun, tinggal dengar dan lupakan saja. Atau mungkin dengar sambil lalu saja, tidak penting, tidak ada gunanya kita dengar itu. Tetapi ketika kata-kata itu membangun, dengar sampai mengerti. Ketika firman Tuhan disampaikan, dengar sampai mengerti. Ketika kita membaca suara Tuhan dan mendengarkannya di dalam renungan kita, baca, dengar sampai mengerti. Tetapi untuk yang negatif, kita mulai singkirkan perkataan itu. Anggaplah, orang bilang anjing menggonggong, kafilah berlari. Tidak penting untuk kita renungkan kata-kata yang negatif. Contohnya, kita tidak bisa melarang orang berkata-kata tentang kita. Contoh, kita lagi kerja dengan orang, tiba-tiba orang bilang, bodoh lu, masa begitu tahu, dia kasih tinggal, jangan direnungkan kata-kata itu, saudara. Kalau direnungkan berbahaya. Ketika mendengar dan lupa. Tetapi ketika aku lagi bekerja, orang mulai hargai, oh luar biasa, anak Tuhan yang baik. Orang renungkan, oh itu sangat Tuhan yang baik. Artinya pilih yang baik. Amin. Bilang sebelah kakak, pilih yang baik. Saudara,
Dalam istilah bahasa Inggris ada kata namanya noise. Noise itu adalah sesuatu suara yang berisik atau suara yang mengganggu. Kalau kita lagi mengambil sebuah video, biasanya tiba-tiba ada noise. Contoh, lagi dengar khotbah begini, tiba-tiba ada motor lewat. Nah, kayak begitu. Itu namanya noise, dia mengganggu. Contoh, kita lagi telepon, tiba-tiba ada suara pesawat, itu mengganggu. Atau mungkin juga kita lagi merekam sesuatu, tiba-tiba ada bunyi pesat-pesatnya begitu. Itu noise, suara yang mengganggu. Dan dalam kehidupan kita sering kali menjumpai noise, suara-suara yang mengganggu, suara-suara yang melemahkan hidup kita, suara yang menghancurkan karakter kita. Itulah yang harus dibuang. Sama juga dalam dunia editing, ketika ada noise, itu harus dibuang. Kalau tidak mungkin dibuang, itu akan difilter atau mungkin dibuat sampai dia tidak terdengar dan tidak mengganggu suara yang utama. Dan suara yang utama adalah kebenaran firman Tuhan, Allah suara. Itu suara yang utama. Tapi kita masih tinggal di dunia ini yang masih kita dengarkan suara-suara bising yang lain, suara-suara yang mengganggu yang lain. Makanya itu yang harus disingkirkan. Dan saya percaya setiap kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Itu hal yang pertama, bahwa mengapa kita harus memilih yang kita dengar? Karena ternyata apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita. Hal yang kedua, saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apa yang kita dengar berulang-ulang akan menggerakkan kita. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Saudara, orang Israel punya kebiasaan, mereka akan melakukan Shema Israel setiap hari 2 kali, baik pagi maupun malam. Jadi dengarlah hai orang Israel, itu maksudnya Shema Israel. Dalam bahasa Ibrani Shema Israel, Adonai Eloheinu dan Adonai Echad. Maksudnya begini, mereka setiap hari, saudara, mereka akan berkata, hai orang Israel, dengarkanlah bahwa Tuhan itu Esa. Itu diperdengarkan setiap hari sebagai pernyataan iman mereka, dan mereka harus bicara sampai telinga mereka mendengar. Dan dilakukan berulang-ulang. Perhatikan di firman Tuhan setelah ayat yang ke-5, itu dikatakan harus diperdengarkan berulang-ulang. Dan tradisi mereka itu pagi dan sore, 2 kali dalam 1 hari. Ketika apa yang didengarkan berulang-ulang, maka itulah yang akan menggerakkan hidup mereka. Kita akan dengarkan dulu bagaimana cara mereka memperdengarkan iman mereka, saudara, untuk meneguhkan iman mereka. Jadi seperti orang itu azan maghrib gitu. Ini singkat saya buat. Didengarkanlah orang Israel. Ya, saudara, jadilah tradisi mereka. Jadi mereka setiap hari memperkatakan itu. Saya tidak mengajak saudara untuk harus seperti mereka, harus bilang pakai bahasa Ibrani, Shema Israel, Adonai Eloheinu, tidak. Tapi intinya adalah seperti di firman Tuhan, kita mulai memperkatakan dengan iman kita.
Dengarlah hai Israel, dengarlah hai jiwaku, dengarlah ya bahwa Allah itu Esa dan Tuhan itu Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Bahkan di dalam Matius dibilang dengan segenap akal budimu lagi. Artinya apa? Mari kita mulai membangun iman kita dengan senantiasa memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara boleh pakai ini atau mungkin pakai yang lain, tapi intinya adalah mari perkatakanlah firman Tuhan terus menerus sampai telingamu mendengar, dan itu akan menggerakkan hidup saudara. Perkatakanlah firman Tuhan terus menerus sehingga menjadi database yang siap untuk dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi bahwa hidup kita saudara digerakkan dengan apa yang sudah ada, yang sudah terekam dalam memori kita. Kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata, tidak bisa mengeluarkan respon dalam kehidupan kita di luar memori yang pernah kita simpan. Kalau orang punya handphone, ada namanya memory card yang menyimpan semua data kita, baik itu mungkin foto, video, dan musik. Saudara tidak mungkin memutar lagu yang tidak pernah saudara simpan. Saudara hanya bisa memutar musik yang pernah saudara simpan. Dan saudara hanya bisa membuka foto yang pernah saudara simpan. Tidak mungkin bisa membuka foto lain di luar itu. Lalu bagaimana caranya saudara? Kita punya database yang baik, maka kita harus menyimpan hal-hal yang baik, harus mendengarkan hal-hal yang baik. Begitu banyak informasi yang sudah kita dengar sebelum kita bertobat, perkataan-perkataan yang negatif, dan itu juga terekam di dalam kehidupan kita, terekam di alam bawah sadar kita, dan sewaktu-waktu dia bisa keluar juga. Begitu, mari terus setiap hari perkatakanlah firman, baca firman Tuhan. Kalau perlu, hafal saudara. Jadi orang menghafal ayat di sekolah minggu itu bukan sembarang menghafal, tapi ada tujuannya. Kita di SPK juga diajar menghafal ayat, ada tujuannya juga. Supaya apa? Supaya ketika ada masalah, ada respon otomatis. Ketika Yesus menghadapi cobaan di padang gurun, secara otomatis dia menggunakan informasi firman yang terekam dalam kehidupan dia. Ingat, usia 12 tahun dia sudah di bait Allah, sudah berbincang-bincang, bertanya jawab dengan orang-orang di bait Allah. Begitu ketika dicobai, apa yang dia lakukan? Yesus hanya menggunakan memori yang pernah dia baca. Yesus menggunakan memori apa yang pernah disimpan ketika di bait Allah itu untuk melawan iblis. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan karena roti saja. Karena apa? Karena dia membaca, dia mendengarkan. Lalu ketika kita dalam tekanan, contoh, sekali lagi bahwa kita lagi dengar informasi-informasi yang begitu membingungkan, bahkan ada begitu banyak hoax. Orang bilang sudah sampai di mana-mana virus coronanya dan lain sebagainya. Terus ada banyak metode lagi yang disampaikan. Ada yang bilang pakai jamu lah, pakai apa, sampai harga jahe juga ikut naik juga. Pakai semua cara dong sebarkan, baik yang sudah diuji secara ilmu pengetahuan, ada yang sembarang saja. Kan namanya internet saudara, itu kan semua orang bisa memposting kan? Contoh, saya bukan orang kedokteran, saya tinggal ambil comot di mana, tinggal posting saya punya sosial media, itu kan bisa. Artinya ada begitu banyak informasi yang belum akurat yang kita dengar. Kan banyak. Menurut ini pakai apa tuh jahe lah, apa semua serai itu bisa menolong. Menurut ini ya harus minum air hangat lah bla bla bla. Menurut ini kan banyak sampai kita bingung. Mana yang benar? Orang bilang harus pakai masker, sampai di televisi itu kita lihat maskernya aneh-aneh. Ada yang pakai apa namanya plastik lah, ada pakai jas hujan, ada pakai namanya jerigen lah, kalau di kepala lah. Itu kan banyak informasi. Kita dengar lagi Dr. Tirawan bilang yang perlu masker bukan orang sehat, orang yang sakit. Banyak informasi saudara. Ketika engkau sudah memperkatakan firman dan itu membangun imanmu dan menggerakkan engkau ingat bahwa Tuhanlah penjaga kita. Amin.
Memang kita harus berhati-hati penting, tapi jangan sampai kita melupakan bahwa ada penjaga kita yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Lihatlah ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan. Itu membangun iman kita. Kenapa? Kalau kita mendengarkan sesuatu yang negatif, maka kita akan bergerak kepada hal yang negatif. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan bergerak kepada kebenaran. Dan saya rindu saudara, setiap kita di tempat ini, mulai hari ini, mari kita mau dengar dan lakukan. Kita pilih mana yang benar dan kita mulai perkatakan itu berulang-ulang. Dan saya rindu setiap kita menjadi orang-orang yang imannya timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Amin. Kita baca firman Tuhan yang terakhir saudara, dalam Roma tadi 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari mendengar, dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba setelah berdua sampaikan ke dia, bilang ke dia. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba berdua perkatakan itu. Kalau tidak ada pasangannya bisa sendiri. Katakan sampai telinga kita mendengar. Puji Tuhan. Dan dialah kita seperti orang-orang Israel, saudara, yang setiap hari mereka melakukan sema, dan kita juga akan memperkatakan firman. Kita mau bilang, hai dengar, Allah itu, Allah Israel itu Esa, dan dialah Allah itu. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Setiap hari, mari kita perkatakan hal-hal itu. Setiap hari kita perkatakan firman Tuhan. Kalau sudah mau pakai bahasa Ibrani ya silahkan. Tapi mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sentani, bahasa apa, silahkan. Yang penting adalah memperkatakan dan mengagungkan Tuhan supaya iman kita dibangun. Rohmu yang hidup penuhi, dan biarlah roh dari Tuhan, suara Tuhan itu memenuhi setiap hidup kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam aku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam-Ku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara, biarkan musik yang memainkan pujian ini. Mari kita minta Tuhan untuk terus mengalirkan suaranya ke dalam kehidupan kita, agar suara Tuhan itu membangun iman kita.
Karena iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini kita senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur saya mendengar begitu banyak cerita dari saudara yang begitu haus sering mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube. Itu hal yang baik. Lanjutkan hal yang baik itu. Terus mendengarkanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Dan pilihlah suara yang benar, suara yang sedap untuk didengar. Pikirkanlah, renungkanlah itu. Ketika suara itu mengalir dalam kehidupan kita, maka dia akan mempengaruhi hidup kita, bahkan akan menggerakkan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mari buka hati, buka hati, untuk jamaah berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati. Amin, benar. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami diajar bahwa kami harus memilih semua yang baik, semua yang manis didengar untuk kami dengar. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan akan menguatkan kami, karena iman kami akan timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin.